Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wassabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan kita sebelumnya dalam tema besar peta jalan menjadi umat yang terbaik, dan kita sudah sampai peta jalan yang kedua, yaitu al-izzah, kemuliaan. Dan dalam bab tentang kemuliaan ini, kita pun sudah masuk pada 2 poin. Yang pertama adalah mulia dengan Islam, kemudian yang kedua adalah mulia dengan Al-Quran. Dan kita akan masuk kepada poin yang ketiga atau poin yang terakhir dalam peta jalan yang kedua ini, yaitu mulia dengan jihad. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan, ada satu perkataan yang kita kenal, dan ungkapan atau perkataan itu sangat indah sekali. Bunyinya adalah la izzata illa bil jihad. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan jihad. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kemuliaan itu teridentikan dengan jihad? Atau kenapa kemudian jihad itu menjadi satu di antara beberapa hal yang menjadi sebab kemuliaan? Kita akan membahas ini di dalam kajian kita pada kesempatan hari ini. Ketika kita berbicara tentang jihad, seringnya orang berpikirnya hanya pada hal-hal yang berbau dengan peperangan, hal-hal yang berbau dengan kekerasan atau yang sejenisnya. Tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang seakan ada 2 sebab yang menjadi jawaban kenapa yang dibayangkan umat ini atau manusia ketika bicara jihad selalu dikaitkan dengan kekerasan dan peperangan. Yang pertama, boleh jadi disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang jihad. Sehingga jihad itu diminimalisir. Jihad itu dikecilkan, mohon maaf, mungkin bukan dikecilkan, jihad itu dispesifikkan hanya kepada peperangan atau hal-hal yang berbau dengan kekerasan. Atau kemungkinan yang kedua, memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang ini nyata, yang mereka berupaya untuk memberikan label, memberikan kesan yang tidak baik atau bahkan buruk terhadap jihad. Kenapa itu dilakukan? Sebab mereka merasakan betul bagaimana jika jihad itu dipahami, jika jihad itu menjadi jalan hidup bagi umat Islam. Mereka tahu betul apa dampak ketika jihad itu menjadi tujuan,
menjadi cita-cita ya kan, bagi umat ini. Dan mereka merasakan dalam sejarah perjalanan agama ini, musuh-musuh Islam itu merasakan bagaimana kekuatan jihad. Sehingga kemudian ketika mereka tidak mampu lagi melakukan perlawanan bersenjata, melakukan perlawanan dengan jihad atau terhadap jihadnya kaum muslimin, maka mereka mencoba menempuh dengan cara lain. Mereka melakukan ghazul fikr, perang pemikiran, perang terminologi, perang mindset. Dan salah satu yang menjadi sasaran pertama dalam ghazul fikri ini, atau perang mindset, atau perang terminologi dan perang pemikiran ini, adalah kepada kata jihad itu sendiri. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian akhirnya seakan-akan jihad itu menjadi sebuah momok bagi kemanusiaan. Dan ketika itu terjadi, maka diharapkan ada kepesimisan atau ada rasa tidak percaya diri pada umat Islam untuk berjihad atau bahkan sekedar mengungkapkan kata-kata jihad. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita berbicara tentang jihad, jihad itu ada 3 macam. Para ulama dengan berbagai pembagiannya, tapi setidaknya semua terhimpun di dalam 3. Ada 3 macam, ada 3 bentuk jihad. Yang pertama adalah jihad dalam bentuk, dalam wujud al-qital atau pertempuran. Pertempuran di medan perang. Itu makna atau bentuk jihad yang pertama. Lalu bentuk jihad yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketika kita bicara dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini yang kemudian juga biasa disebut dengan istilah dakwah. Maka sesungguhnya dakwah itu adalah jihad dan jihad itu adalah dakwah. Karena di dalam dakwah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bentuk yang ketiga dari jihad adalah amal saleh. Atau bisa juga dibahasakan dengan jihadun nafs. Ketika seseorang itu berjihad dengan jiwanya, dengan dirinya sendiri dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan amal-amal saleh yang disyariatkan di dalam Islam. Dan pada saat itu dia berjihad dengan dirinya sendiri menghadapi musuh dirinya. Dan musuh dirinya itu adalah hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu terkadang ada dipengaruhi oleh musuh abadi manusia, yaitu syaitan atau iblis, laknatullah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 bentuk jihad yang diresumekan oleh para ulama. Jadi jihad tidak melulu berbicara tentang peperangan, bahwa perang atau pertempuran di medan perang adalah salah satu bentuk jihad, betul. Itu tidak salah. Bahkan dia termasuk jihadul akbar, jihad yang paling besar. Tapi bukan berarti hanya satu-satunya itu saja bentuk jihad. Sehingga para ulama menyatakan bahwa jihad dalam bentuk al-qital, dalam bentuk pertempuran di medan perang, hanya terjadi, hanya berlaku di Darul Harbi. Yaitu di negeri di mana
Darul Harb itu negeri di mana terjadi pertempuran, terjadi peperangan, terjadi penindasan penjajahan dari satu entitas bangsa kepada entitas bangsa lain. Dan contoh paling jelas hari ini adalah yang terjadi di Palestina. Ketika ada satu entitas bangsa, yaitu Israel, yang menzalimi, menjajah, menganeksasi, menduduki, bahkan merampas dan membunuhi orang-orang Palestina. Satu entitas bangsa yang disebut dengan Palestina, yang menjadi pemilik sah dari negeri yang dulunya bernama Palestina, namun hari ini sudah diubah menjadi Israel. Namun jihad dalam bentuk pertempuran di medan perang tidak berlaku bagi negeri yang disebut sebagai Darussalamah, negeri yang damai, negeri yang tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada bentuk kezaliman, tidak ada bentuk perampasan atas tanah yang mereka miliki oleh entitas yang lain, oleh bangsa yang lain. Nah, untuk negeri-negeri yang disebut sebagai negeri yang damai itu, yang berlaku jihadnya ada dua, yaitu bentuk jihad yang kedua dan yang ketiga. Bentuk jihad amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah, dan jihad dalam bentuk jihadun nafs, jihad dengan amal salih. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua bentuk atau tiga bentuk jihad menurut para ulama. Dan bukan hanya bentuknya saja, tapi juga jihad mempunyai makna. Dari tiga bentuk ini, maka lahirlah makna tentang jihad. Dan ketika berbicara tentang makna jihad, setidaknya ada dua makna yang mengkerucut yang disampaikan oleh para ulama. Apa itu? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah berbicara tentang bentuk jihad. Ada tiga. Jihad dalam bentuk pertempuran atau qital di Darul Harb atau di negeri-negeri yang berperang. Lalu jihad dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad dalam bentuk amal salih. Bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal salih. Itulah jihad yang ketiga. Dan itu yang dominan bisa dilakukan di negeri yang damai. Lalu kemudian kita bicara tentang makna jihad. Ada dua makna jihad dari tiga bentuk jihad tadi. Makna yang pertama adalah bahwa jihad itu artinya atau maknanya berperang atau bertempur. Atau mungkin dengan bahasa yang lebih halus, berjuang. Itu makna yang pertama. Dan makna yang pertama ini adalah makna yang terikat pada bentuk jihad yang pertama, yaitu al-qital. Dia adalah pertempuran atau peperangan.
Namun jika menggunakan kata berjuang, maka dia sedikit lebih umum. Lalu makna jihad yang kedua adalah bersungguh-sungguh atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan sekedar melakukan sebuah amal, tapi dia bersungguh-sungguh di dalam amal. Maka jika orang yang berjihad disebut mujahid, maka mujahid itu niscayanya dia mujahadah. Ya. Jadi orang yang berjihad disebut mujahid, dan mujahid itu niscayanya pastinya dia mujahadah, dia bersungguh-sungguh di dalam jihad. Karena tidak mungkin orang yang berjihad jika dia tidak bersungguh-sungguh. Justru dikatakan berjihad karena dia bersungguh-sungguh. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa makna jihad itu adalah ketika kita mengerahkan segenap atau bahkan seluruh kemampuan yang kita miliki sampai batas yang tertinggi atau yang terbaiknya. Jadi segala potensi, segala kemampuan yang kita memiliki semaksimal mungkin kita kerahkan. Itulah berjihad. Dan itu adalah maknanya bermujahadah. Jadi ada dua maknanya, yaitu berperang atau bertempur, dan yang kedua bersungguh-sungguh atau mujahadah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Mohon maaf, di dalam Al-Qur'an disebutkan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan ketika kita buka tafsir, di antaranya adalah tafsir Jalalain, ketika menafsirkan tentang haqqa jihadi, wajahidu, dan berjihadlah kalian atau kamu fillahi, kan, di jalan Allah, haqqa jihadi, dengan sebaik-baik, sebenar-benar jihad. Itu yang disebut dengan haqqa jihadi, sebenar-benar jihad, atau dengan jihad yang sebenar-benarnya. Lalu Imam Jalalain, Imam Dua Jalal gitu, di dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa makna haqqa jihadi adalah dengan mengerahkan segala kemampuan kalian di dalamnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penegasan di dalam tafsir Jalalain tentang makna jihad atau haqqa jihadi. Dan jihad dengan kedua makna itu, dengan makna berperang atau bertempur, dan dengan makna bersungguh-sungguh atau bermujahadah, dengan kedua maknanya itu, muaranya hanya satu. Jadi dua maknanya, dua jalannya, dua caranya, ujungnya hanya satu. Dia akan ketemu di satu titik yang sama. Dan satu titik yang sama itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaan itu ada dua bentuknya. Ada dua kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang berjihad. Yang pertama adalah kemuliaan dengan kemenangan yang dia dapatkan di dunia, atau keberhasilan, atau kesuksesan. Kalau jihadnya dalam bentuk pertempuran, dia menang, mengalahkan musuhnya. Tapi kalau jihadnya dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar atau bersungguh-sungguh dalam amal saleh, maka amal solehnya itu sukses, amalnya itu berhasil, amalnya itu paripurna, dakwahnya sukses, dakwahnya berhasil. Itu kemuliaan pertama, dan itu didapatkan langsung di dunia. Kemenangan
kesuksesan dan keberhasilan didapatkan di dunia. Dan kemuliaan yang kedua yang dia dapatkan adalah kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di akhirat itu, atau kemuliaan yang sifatnya kan akhirat, itulah yang disebut dengan kesyahidan. Jika seandainya dia tidak meraih kemenangan, kesuksesan, tapi justru dia mengalami gugur atau dalam tanda petik kalah dalam kacamata manusia, tapi sesungguhnya dia menang di akhirat nanti. Dan kemenangan akhiratnya itu adalah dengan kesyahidan yang dia dapat, dan syahid itu mengantarkan dia kepada kesuksesan dan kegemilangan yang paling besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita sering mengenal dengan istilah aish kariman au mut syahidan. Kita hidup mulia atau mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan dunia dengan kemenangan tadi, au mut syahidan. Atau mungkin boleh jadi kita mati, kita gugur, atau kita kalah dalam pertempurannya yang menyebabkan tadi kita gugur tadi. Atau kita gagal dalam tanda petik gitu. Tidak mencapai hasil sesuai dengan target yang kita canangkan dari amal kita, dari kerja kita, dari dakwah kita. Tapi sesungguhnya dia tidak gagal. Kenapa? Karena apapun amalnya dalam jihadnya, itu akan berbuah surga di akhirat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan siapa sajakah yang bisa disebut mendapat gelar syahid. Orang yang melakukan amal apa. Dan tentunya ketika dia mendapatkan gelar syahid, maka dialah yang berjihad. Dialah seorang mujahid. Dialah yang bermujahadah atau bersungguh-sungguh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kutila, terbunuh duna, karena membela malihi, mempertahankan atau membela hartanya. Ada maling masuk ke rumahnya, dia pertahankan hartanya, terbunuh dia oleh maling tersebut, atau apapun bentuknya. Ada yang mau merampas, menyerobot tanah miliknya, dia perjuangkan itu, lalu kemudian dia terbunuh. Maka kata Rasulullah, fahuwa syahid. Maka itu, kematian yang seperti itu adalah syahid. Jadi mati karena mempertahankan harta yang menjadi hak kita, buahnya adalah kesyahidan. Lalu kata Rasulullah lagi, man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan ahlihi, keluarganya. Ada keluarganya yang dizalimi, ada keluarganya yang dianiaya, ada keluarganya yang diperlakukan dengan tidak baik, kemudian dia memberikan pembelaan sampai mungkin dia mendapatkan ancaman, dia mendapatkan penganiayaan yang sama, atau bahkan sampai dia mati. Maka kata Rasulullah, jika dia mati, fahuwa syahid. Sesungguhnya kematian yang seperti itu adalah syahid. Maka wajib kalau kemudian ada keluarga yang membela keluarga.
justru tidak wajar kalau ada keluarga yang tidak peduli dengan keluarganya. Lalu apalagi kata Rasulullah SAW, wa man qutila duna dinihi, barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, wa huwa syahid, maka matinya itu adalah syahid. Dia membela agamanya, agamanya dihinakan, agamanya dilecehkan, agamanya diperangi, agamanya diganggu, agamanya diperlakukan dengan tidak adil, kemudian dia melakukan pembelaan. Pembelaan ini tidak harus selalu dalam bentuk berperang ya. Seperti kembali lagi kepada kondisinya, kalau negerinya adalah negeri yang memang dijajah, berperang sehingga terjadi pelecehan ataupun perusakan terhadap agama dalam proses penjajahan itu, maka pembelaannya dalam bentuk berperang atau bertempur. Tapi kalau di dalam negeri yang damai, pembelaan terhadap agama itu tidak dengan cara seperti itu. Ketika ada agama yang kita dihinakan, agama kita dilecehkan, agama kita diinjak-injak, maka pembelaan yang bisa kita lakukan dengan cara menggunakan jalur-jalur yang memang disediakan. Ya. Dalam segi hukum, misalnya kita gunakan jalur hukum formal, cara-cara konstitusional. Yang itu dalam hukum positif dibolehkan. Ada undang-undang tentang penistaan agama. Jadi ketika ada orang yang menistakan agama kita, lalu kita melaporkan, menuntutnya kepada pengadilan, maka itu tidaklah salah. Justru itu adalah bagian dari jihad dia. Justru aneh kalau ada yang diam saja. Dan salah jika ada kemudian orang yang memberi kesan, orang yang memperjuangkan agamanya dengan cara melaporkan, menuntut melalui pengadilan, orang-orang yang menistakan agamanya sebagai orang yang ekstrim, orang yang fanatik, berlebihan, orang yang itu salah ungkapan seperti itu. Begitulah seharusnya jika dia merasa atau mengaku sebagai orang yang beriman. Jika dia berjihad, membela agamanya, hatta dalam prosesnya dia mati. Dalam proses itu, entah matinya karena kecapean, kelelahan dalam perjuangannya, atau karena mendapat intimidasi sampai kemudian mendapat ancaman, dan ancaman itu bahkan dibuktikan sehingga kemudian hilanglah nyawanya, bahwa syahid. Maka orang yang mati karena hal itu dia syahid. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa man qutila duna damihi wa man qutila duna damihi, barang siapa yang mempertahankan, mati karena mempertahankan, terbunuh karena mempertahankan atau membela hartanya, mohon maaf, damihi, darahnya, fahuwa syahid. Maka sesungguhnya kematian itu adalah kematian yang syahid. Kita dicegat di jalan, kemudian mau dirampok, mau dianiaya, kita melawan. Terbunuh kita, maka matinya adalah syahid. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perbuatan-perbuatan, itulah perjuangan-perjuangan dalam wujud jihad yang berujung atau berbuah kepada kesyahidan. Dan selanjutnya kita akan berbicara tentang apa-apa yang menjadi keutamaan atau menjadi manfaat dari jihad ini setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner,
dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung lagi di segmen yang ketiga ini. Lalu apa yang setelah kita bicara tentang bentuk jihad, makna jihad, kemudian amal seperti apa saja dari jihad itu yang berbuah kepada kesyahidan, yang kesyahidan itu berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di segmen yang ketiga ini kita akan bicara tentang manfaat jihad. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya, ketika kita bicara tentang manfaat jihad, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mengatakan, waman, dan barang siapa jahada, berjihad dengan 3 bentuknya tadi ya. Qital, amar ma'ruf nahi munkar, atau jihadun nafs, atau bersungguh-sungguh dalam amal saleh. Barang siapa yang berjihad, kata Allah, fa innama, maka sesungguhnya jihadnya itu ya. Jadi kalau ada orang berjihad, maka jihadnya itu sungguh, ya kan? Yujahidu li nafsi. Manfaat dari jihadnya itu untuk dirinya. Di barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Maka sesungguhnya dia berjihad untuk dirinya sendiri. Maka sesungguhnya hasil jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Maka sesungguhnya buah dari jihad itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk Allah. Tidak. Allah tidak punya kebutuhan kepada makhluk. Sekalipun semua orang berjihad di muka bumi ini, dia tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Allah. Sekalipun semua orang meninggalkan jihad di muka bumi ini, itu pun tidak akan mengurangi sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengurangi manfaat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh. Allah tidak punya kebutuhan kepada makhluknya dan kepada apapun yang dilakukan makhluk. Sehingga apapun yang dilakukan makhluknya, sesungguhnya manfaatnya, efeknya adalah untuk diri dia sendiri. Walau misalnya, dalam bahasa Quran juga kan disebutkan, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Ketika kita bicara menolong agama Allah bukan sebab karena agama Allah lemah. Allah itu Al-Aziz. Allah itu Maha Menang dan tidak bisa dikalahkan. Bahkan wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah itu ya kan bisa menghadapi musuhnya, ya kan? Bisa mendapatkan kemenangan hanya dengan dirinya sendiri. Itulah implementasi Al-Aziz, Maha Menang dan tidak bisa dikalahkan dengan kesendirian.
Jadi ketika dikatakan intan surullah, ya kan? Jika kita menolong agama Allah, maknanya bahwa karena setiap amal, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. Maka begitupun dengan jihadnya, ketika dia menolong agama Allah, sesungguhnya itu akan kembali manfaatnya sebagai bentuk pertolongan atas dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu, dia juga bermakna bahwa ketika dia menolong agama Allah, maka sesungguhnya dia sedang memantaskan dirinya untuk bisa ditolong oleh Allah Subhanahu, untuk dikehendaki oleh Allah ditolong. Tidak semua orang akan ditolong. Hanya orang-orang yang pantas ditolong akan Allah tolong. Dan di antara yang pantas itu adalah orang-orang yang mau berjihad, mau berjuang, mau membela agama Allah SWT. Jadi disediakannya sarana membela agama Allah bukan karena agama Allah lemah, bukan karena agama Allah itu bisa kalah, tapi semata-mata Allah sediakan agar manusia punya jalan, punya cara supaya dia pantas ditolong sama Allah Subhanahu. Orang tua mau ngasih sesuatu ke anaknya, maka sebagai proses belajar, dia tidak kasih begitu saja. Kalau mau dia kasih begitu saja, dia akan kasih begitu saja. Tapi kadang-kadang, dulu saya misalnya, waktu kecil, pijitin dong, pijitin mama. Bahkan mungkin sebenarnya dia nggak butuh pijitan kita. Karena dia lagi sehat, dia lagi segar, dia lagi nggak kecapean. Atau mungkin pijitan kita pun mungkin tidak terasa oleh dia. Gitu. Tapi kenapa dia bilang, pijitin mama dong? Gitu. Untuk melihat apakah kita menyambut seruan dia, yang dengan kita sambut seruan dia itu, maka kemudian orang tua kita, kalau begini pantas saya kasih hadiah. Bahwa dia berjuang, yang dengan berjuangnya itu dia pantas dapatkan hadiah. Walaupun hadiah itu bisa saja dia berikan tanpa perjuangan, tapi itu tidak mendidik si anak untuk meningkatkan kapasitasnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum, ketika seorang hamba itu menolong agama Allah, sesungguhnya upaya dia menolong agama Allah itu dalam rangka agar Allah menolong dia, agar dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi untuk dia balik-baliknya, dia nggak ngebela agama Allah, nggak masalah buat Allah. Allah nggak butuh pertolongan hamba, Allah nggak butuh pertolongan makhluk. Tapi Allah bikin, sok bantuin deh tuh agamaku, bukan untuk membantu agama dalam arti yang sesungguhnya, tapi itu cara Allah memfasilitasi jalan agar dia pantas untuk dibela, agar dia pantas untuk ditolong. Begitu pula dengan jihadnya. Sehingga ketika Allah katakan, "Waman jahada fa inna ma yujahidu li nafsi." Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dampak jihadnya, dia berjihad, menang, sukses. Maka kemenangan, kesuksesan itu kan baik untuk dirinya. Dia berjihad, kalah, terbunuh, tetap dengan perjuangannya itu dia mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Dia menjadi terbunuh pun dia menjadi syahid, menjadi syuhada, dan hadiahnya adalah surga. Dia berjihad dengan cara apapun, buahnya, hasilnya, dampaknya
buat dirinya, bukan buat siapa-siapa, bukan buat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan buat orang lain. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat mendasar dari jihad. Saya tidak ingin berbicara tentang manfaat-manfaat turunannya, tapi dari manfaat utamanya mendasarnya itu. Nanti ada manfaat-manfaat turunan, dan manfaat-manfaat turunan itu ya sesungguhnya hanyalah manfaat yang menjadi keniscayaan. Kalau ada yang berjuang, maka insya Allah ada organisasi, anggotanya berjuang, maka organisasi itu insya Allah akan bertahan, akan kompetitif, akan prestatif, akan punya prestise. Itu pasti, niscaya. Dan itu salah satu manfaat yang kembali kepada orang-orang yang berjuang dari organisasi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah bicara tentang manfaat jihad, bahwa manfaat jihad itu untuk diri si orang yang berjihad, bagi diri si mujahid yang bermujahadah. Kita akan berbicara tentang apa yang menjadi keutamaan jihad. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali baik ayat Allah di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan jihad. Saya akan ambil beberapa saja untuk menjadi satu sampel sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran. Subhanallah, jihad itu luar biasa ya. Apa saja? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Di segmen yang keempat ini, saya akan tuntaskan tema kita hari ini, mulia dengan jihad. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan tentang keutamaan jihad. Apa sajakah keutamaan jihad itu? Di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-20, Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Allah mengatakan kepada kita, orang-orang allazina amanu yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Bi amwal dengan hartanya. Harta itu adalah apa yang kita miliki. Harta itu adalah apa yang kita punya. Sesuatu yang di luar diri kita. Tidak hanya dalam bentuk uang. Makanya sering disebut harta benda. Rumah kita, harta benda, harta kita.
jika dia berjihad dengan rumahnya dijadikan kan majelis taklim, tempat pembinaan pemuda, pembinaan umat. Betul-betul rumahnya itu digunakan semaksimal mungkin sebagai sarana markas pembinaan bagi umat. Maka dia berjihad dengan hartanya, yang hartanya itu adalah rumah. Wallazina jahadu, kata Allah, allazina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan jiwa. Jiwa itu bukan semata nyawa. Jika amwal adalah sesuatu yang di luar diri kita, dalam bentuk harta benda, maka anfus itu adalah sesuatu yang menjadi bagian diri kita. Jiwa itu yang paling besar. Tapi selain itu, keringat yang menetes dalam perjalanan dakwah kita, dalam perjalanan jihad kita, maka keringat yang menetes itu adalah bagian dari anfus kita. Energi, tenaga yang keluar dalam jihad kita, maka tenaga itu bagian dari anfus kita. Air mata yang mengalir dalam jihad kita, itu adalah anfus kita. Keletihan kita, luka, tidak harus luka kalau di medan perang, dia luka dengan tembak, kena sambatan pedang. Tapi kalau di medan dakwah, di medan amar ma'ruf nahi mungkar atau jihadun nafs, luka itu bisa luka karena mungkin dalam perjalanan dakwah ada mengalami sedikit kecelakaan di perjalanan. Ya, mau ada jadwal taklim nih, seorang ustadz naik motor di tengah jalan, kemudian jatuh misalnya, terluka kakinya, keluar darah. Itu bagian dari anfus. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah, ya, mereka yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu a'zamu darajatan 'indallah. Dia akan mendapatkan gitu, derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang tidak berjihad. Jadi kedudukannya itu lebih tinggi. A'zam bahkan. Lebih agung, lebih mulia. Wa ulaika humul faizun. Dan itulah kata Allah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi nggak ngomongin berhasil enggaknya, nggak ngomongin menang kalahnya. Pokoknya ketika dia berjihad, mau kalah mau menang, mau berhasil mau enggak, maka dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan, kata Allah. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditinggikan kedudukannya dan disiapkannya surga untuk dirinya di akhirat. Di dalam ayat yang lain, sahabat Asa TV, dalam surat An-Nisa ayat ke-95 dan 96, Allah mengatakan kepada kita lebih tegas lagi. La a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Apa kata Allah? La yastawi, enggak sama, beda dong. Jangan sama-samain, beda. Apa atau siapa yang beda? Kata Allah, al-qa'idun. Orang yang qa'idun itu orang diam. Orang yang enggak berbuat apa-apa, orang yang duduk-duduk saja, santai-santai, santuy. La yastawil qa'idun. Tidak sama orang yang duduk, yang diam, yang nggak berbuat apa saja. Minal mu'minina.
di antara orang-orang beriman. Jadi ternyata orang beriman pun ada yang santuy. Orang beriman pun ada yang qaidun. Ghairu ulid darari. Padahal tidak ada uzur, tidak ada kedaruratan, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia mendapatkan uzur untuk tidak berjihad. Untuk tidak, dia nggak punya uzur untuk duduk aja. Ibarat sholat nih, kan sholat itu, sholat fardu ya. Sholat itu kan kalau berdiri wajibnya. Kalau kita nggak bisa berdiri karena sakit, boleh duduk. Nah ini, dia sakit. Dia nggak sedang menderita sesuatu, nggak lemah, tapi sholat zuhurnya duduk. Itu namanya dia nggak ada alasan, dia nggak ada uzur untuk dibolehkan duduk. Dia harus berdiri. Ketika tidak ada uzur untuk duduk, maka dia wajib sholatnya berdiri. Kecuali dia ada uzur. Nah begitulah ayat ini Allah mengatakan, orang nggak ada uzur untuk duduk, untuk diam, dia diam. Dia nggak sakit, dia nggak lemah, dia nggak miskin, dia nggak macam-macam. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dibandingkan dengan orang yang berjuang, mujahidun, orang yang berjihad, yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Itu nggak sama, kata Allah. Sama-sama beriman. Cuma yang satu qaidun, ya, duduk aja, diam, yang satu berjihad. Ini nggak sama, kata Allah. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Keutamaan, atau Allah memberikan keutamaan, atau Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mujahidin, yang berjuang dengan di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, darajah. Atas orang-orang yang duduk saja tadi, itu diangkat lebih tinggi satu derajat kedudukan. Dan kalau jangan bilang satu derajat, cuma satu doang. Oh sekalian, kalau udah ngomongin kedudukan satu derajat, maka yang dimaksud dengan satu derajat itu jaraknya, dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan jaraknya 70 tahun perjalanan, ada yang mengatakan jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi satu derajat saja tuh jauh bedanya. Jadi jangan digampangin. Bukan seperti anak tangga gitu. Jaraknya jauh. Antara mujahidin dengan qaidin. Mujahidun dengan qaidun. Lalu apa lagi kata Allah? Wa kullu wa'adallahu al-husna. Bagi keduanya, karena sama-sama beriman, akan mendapatkan surga. Allah menjanjikan pahala yang baik kepada mereka, yaitu berupa surga. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Tapi bagi orang yang berjuang, Allah lebihkan lagi derajatnya beberapa derajat. Jadi wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina, mohon maaf. Wa faddallallahu, dan kelebihan lagi Allah berikan selain dinaikkan derajatnya satu gitu. Tapi juga kata Allah dengan ajran 'azima, dengan balasan yang agung, balasan yang besar, pahala yang besar. Bukan hanya itu. Di ayat 96 yang Allah katakan darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Pahala yang besar itu wujudnya apa kata Allah? Darajat
darajatim minhu, yaitu beberapa derajat daripadanya, beberapa derajat dari Allah Subhanahu. Jadi ditinggikan, udah dikasih satu derajat, kedudukannya lebih tinggi daripada qaidun, kemudian dapat pahala yang besar, dan pahala yang besarnya itu bentuknya adalah ditinggikan lagi, bukan satu derajat, tapi beberapa derajat lagi oleh Allah. Makin tinggi, makin jauh perbedaan. Maghfiratan wa rahmah. Bahkan dia mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Disebutkan di dalam hadis Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala masalul mujahidina fi sabilillahi kamasalis sha'imid daim al-qa'imil ladzi la masalul mujahidina fi sabilillahi kamasalis sha'imid daimil qa'imil ladzi la yafturu min siyami wa salati hatta yarji'. Kata Rasulullah, perumpamaan mujahidin, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, kamasalis sha'imid daim, seperti orang yang berpuasa, sha'imid daimil qa'imil, seperti orang yang berpuasa dan sholat malam secara terus-menerus. Allazi la yafturu min siyami wa salati hatta yarji'. Saking terus-menerusnya sholatnya itu tidak berhenti hingga orang yang berjihad kembali pulang. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan ya bahwa orang yang tidak pergi berjihad itu hanya bisa mengimbangi amal pahala orang yang berjihad itu dengan cara siangnya dia puasa, malamnya dia sholat malam. Di siangnya dia puasa, malamnya dia sholat malam, semalaman gitu. Semalaman dia sholat malam. Sampai orang yang berjihad itu pulang. Jadi misalnya hari ini orang yang berjihad berangkat. Nah, orang yang nggak berjihad kalau mau punya pahala yang sama dari sejak dia berangkat, orang yang nggak berangkat hari itu puasa, siangnya, malamnya dia sholat malam. Ini selama misalnya pergi berjihad selama 4 bulan, maka dia 4 bulan siangnya puasa, malamnya sholat malam. Tanpa henti selama 4 bulan. Sampai kemudian yang berjihad pulang, barulah dia bisa mengimbangi pahala jihad orang yang berjihad. Kecuali jika yang pergi berjihad, dia gugur di medan jihadnya. Maka hatta dia yang nggak berangkat jihad, itu puasa selama apapun seumur hidupnya, sholat malam seumur hidupnya, maka dia tidak akan bisa menyaingi pahala yang didapat orang yang berjihad, namun tidak pulang, tapi gugur di medan jihad. Sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghfir di hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutangnya. Semua dosanya diampuni kecuali hutang. Ya. Jadi hati-hati yang berhutang. Hutang nggak selesai dengan kematian atau dengan jihad. Oh, dia nih mujahid nih, udah hutangnya lunas ya. Nggak bisa begitu. Kecuali yang menghutangi menganggapnya lunas. Dan sahabat As-Satif yang dimuliakan Allah, orang baru akan bisa berjihad dengan amalan jihad yang luar biasa
yang buahnya luar biasa dengan segala makna jihad yang sudah kita sebutkan tadi, apabila dia mendampingi jihad dengan sesuatu. Apa itu? Sebagai penutup, di dalam surah Ali Imran ayat ke-142, Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan masuk surga begitu mudahnya, begitu gampangnya, padahal belum nyata, belum terbukti di hadapan Allah siapa di antara kamu yang termasuk orang-orang yang berjihad dan bersabar. Dia berjihad dan dia bersabar dengan jihadnya. Karena ada orang yang berjihad nggak salah. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, ketika dalam sebuah pertempuran ada salah seorang kaum muslimin terbunuh, ya kan? Kemudian ketika diinspeksi, maka dibuat laporan, ya Rasulullah, si fulan syahid. Lalu kemudian malaikat Jibril dengan izin Allah memberikan kabar kepada Rasulullah tentang si fulan, bahwa si fulan itu tidak syahid, bahkan dia mati dalam keadaan berdosa, dia bunuh diri. Bukan surga yang didapat, justru neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena apa? Jadi di dalam peperangan itu ya, dia kena sabet pedang lah, gitu. Terluka, dan terlukanya parah, dan dia nggak kuat menahan, ya kan, sakit dari lukanya itu. Sementara dia nggak mati-mati. Akhirnya apa? Karena saking sakitnya yang dia tidak tahan, akhirnya dia membunuh diri. Dia berjihad, tapi dia tidak sabar. Termasuk sabar dalam jihad adalah sabar menahan sakitnya medan jihad. Sabar menahan letihnya medan jihad. Sabar menahan payahnya medan jihad. Sabar menahan air mata yang terkuras di medan jihad. Sabar menahan harta yang sedikit demi sedikit berkurang untuk medan jihad. Maka antara jihad dan sabar sesungguhnya menjadi satu kesatuan. Kalau saya sering menyebut, sesungguhnya jihad dan sabar itu saudara kandung. Di saudara kandungnya jihad adalah sabar, dan saudara kandungnya sabar adalah jihad. Tidak bisa terpisah. Maka pendamping jihad itu adalah kesabaran. Kenapa? Karena berjihad itu, apapun bentuk jihadnya, itu kita tercabut kenyamanannya. Bertempur di medan perang, siapa yang bilang nyaman? Tidur susah, selalu gelisah, harus berjaga karena terancam. Dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, letih, capek, orang tidur kita nggak tidur. Orang udah istirahat, kita masih rekaman. Seperti itu. Belum lagi nanti kalau ada yang terganggu dengan dakwah kita. Dia membuat rencana, ingin melakukan sesuatu, dan banyak terjadi dalam sejarah dakwah. Dari sejak Islam ini muncul sampai hari ini. Dan tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Amal soleh, mujahadah, dalam bentuk mujahadah, dalam amal soleh. Tahajud, orang tidur, kita bangun, sholat. Itu butuh mujahadah. Nyaman? Enggak. Ngantuk, kita paksain. Puasa sunnah, orang asik makan, kita kelaparan. Nyaman? Enggak. Tapi kita kuat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Maka pantaslah jika dikatakan bahwa kemuliaan itu hanyalah milik para pejuang, bukan selainnya. Kemuliaan itu hanyalah milik para mujahid, bukan selain. La izzata illa bil jihad. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah SWT. Dan 3 bentuk kemuliaan yang sudah kita bahas. Mulia dengan Islam, mulia dengan Quran,
mulia dengan jihad. 3 hal inilah yang menjadi pembangun dari al-izzah, pembangun izzatul muslimin, kemuliaan umat Islam, kemuliaan diri kita dibangun di atas pondasi keislaman kita, Quran dan jihad. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mulia dan dimuliakan. Mulia dengan Islam kita, mulia dengan Quran, mulia dengan jihad. Dan mudah-mudahan 3 kemuliaan itu terus kita lakukan, kita perjuangkan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Semoga Allah kuatkan kita, Allah sabarkan kita, dan Allah pertemukan kita di surganya dengan orang-orang yang betul-betul kita cintai dan kita berharap untuk berkumpul dengan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.